funky. Channel 登録よろしくお願いします。Halo semuanya, nama saya Rafa Putri Adara dari kelompok 2. Kali ini kita akan membahas tentang pemrosesan transaksi, pengendalian, dan dokumentasi. So, let's check it out. Oke guys, langsung aja kita ke pembahasan pertama yang dijelaskan oleh Raffi Evan Wijaya. Kemampuan akhir yang diharapkan: mengevaluasi sistem pengendalian internal akuntansi, mengidentifikasi kekurangannya, serta menyarankan modifikasi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Melaksanakan analisis biaya manfaat untuk ancaman, exposure atau pajanan, risiko, dan pengendalian tertentu. Uraian dan contoh ancaman-ancaman atas sistem informasi akuntansi. Yang pertama, ancaman kehancuran karena bencana alam dan politik. Yang kedua, kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan. Selanjutnya, yang ketiga ada tindakan tidak sengaja. Yang keempat, tindakan sengaja atau kejahatan komputer. Mengapa ancaman-ancaman SIA meningkat? Ancaman terhadap sistem informasi akuntansi meningkat akibat pertumbuhan jumlah sistem klien atau server dan ketersediaan komputer serta server yang lebih luas, memudahkan akses oleh pihak tidak berwenang. Mengapa pengendalian dan keamanan komputer itu penting? Pengendalian dan keamanan komputer sangat penting untuk melindungi sumber daya informasi dan mengurangi risiko ancaman. Perusahaan kini lebih proaktif dengan menunjuk pegawai khusus dan menetapkan kebijakan keamanan. Penelitian oleh Committee of Sponsoring Organization atau COSO dan Information System Audit and Control Foundation atau ISAC, COSO dan ISAC tentang pengendalian internal. COSO atau Committee of Sponsoring Organization mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. ISAC atau Information System Audit and Control Foundation mengembangkan COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technology. Oke, selanjutnya ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut. Bisa dilihat ya di slide, ada 7 faktor. Lalu ada komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Perusahaan harus menjadikan integritas sebagai prinsip dasar operasional dengan mengajarkan dan mempraktikannya secara aktif. Manajemen puncak perlu melakukan bahwa kejujuran dalam laporan lebih penting daripada keinginan manajemen. Mereka harus menghargai kejujuran dan memberikan pengakuan terhadap perilaku yang jujur atau tidak jujur. Kebijakan tertulis yang jelas diperlukan untuk mendeskripsikan perilaku jujur, termasuk isu-isu yang tidak pasti seperti konflik kepentingan. Nah, struktur organisasi perusahaan penting untuk menetapkan garis otoritas dan tanggung jawab serta mendukung perencanaan dan pengendalian operasional. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya beberapa poin-poinnya. Setiap perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange diwajibkan memiliki komite audit yang terdiri dari komisaris dan pegawai. Selanjutnya ada buku pedoman kebijakan dan prosedur.
Buku pedoman ini penting untuk mengatur otoritas dan tanggung jawab, menjelaskan kebijakan manajemen dalam penanganan transaksi, serta mencakup sistem prosedur, daftar akun, dan contoh formulir. Buku ini juga berfungsi sebagai referensi bagi pegawai dan alat pelatihan untuk pegawai baru. Kebijakan dan praktik dalam sumber daya manusia atau SDM memainkan peran penting dalam meminimalkan ancaman dan risiko bagi organisasi, yaitu ada pengontrakan dan evaluasi, dan yang kedua yaitu ada pelatihan, dan yang ketiga itu ada kompensasi dan promosi. Kasus Philip Grosby Associates, kasus PCA menyoroti pentingnya pemeriksaan latar belakang yang menyeluruh. PCA memperkerjakan John Nelson yang ternyata menggunakan identitas palsu dan memiliki riwayat kriminal. Hal ini mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Materi selanjutnya yaitu merupakan kebijakan pengendalian tambahan. Untuk pegawai dengan akses ke kas atau properti, diperlukan kebijakan pengendalian tambahan seperti cuti tahunan, yaitu pegawai harus mengambil cuti tahunan dan selama itu tugas mereka harus dikerjakan oleh staf lain. Banyak penipuan terungkap saat pegawai tidak dapat bekerja karena sakit atau kecelakaan. Pengaruh eksternal terhadap lingkungan pengendalian. Pengaruh eksternal yang memengaruhi lingkungan pengendalian mencakup yang pertama yaitu persyaratan regulasi, kemudian regulasi lembaga. Contoh pengaruh eksternal yaitu yang pertama ketentuan pengendalian internal oleh Foreign Corrupt Practices Act, yang kedua audit lembaga keuangan oleh Federal Deposit Insurance Corporation. Aktivitas-aktivitas pengendalian. Komponen kedua dari model pengendalian internal JOSO adalah kegiatan pengendalian yang berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian pihak manajemen tercapai. Pada kesimpulan kasus menunjukkan bahwa audit internal oleh Jason dan Maria di Bozeman mengungkapkan berbagai masalah, termasuk hilangnya dokumen penting dan harga barang yang terlalu tinggi dari 3 vendor yang dimiliki Bill Springer. Selain itu, ditemukan pembayaran berlebih kepada karyawan keluarga Springer dan kelebihan pencatatan persediaan yang signifikan. Meskipun keluarga Springer menyangkal semua tuduhan, Northwest mempertimbangkan untuk melaporkan penipuan, tetapi khawatir akan dampak reputasi. Akhirnya, keluarga Springer setuju untuk penyelesaian diam-diam tanpa pernyataan publik tentang dugaan penipuan. The sunburst flowers calling on Mondays overdue, but I caught like everything